mengingat kembali perjuangan beliau, semangat beliau dalam membawa tuntunan ajaran Islam di muka bumi ini. Diawali dengan berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun, kemudian lanjutkan dengan terbuka yang tiada hentinya sampai di akhir hayatnya. Insya Allah ini juga akan menjadi keteladanan bagi anak-anakku sekalian, pada kita semua. Penilaian akreditasi di rumah sakit. Silahkan bersama PJ Bupati, kemudian Pak Asisten, Dewan Pengawas dari Dinas Kesehatan untuk membersamai acara pembukaan di rumah sakit Kabupaten Buol. Sementara saya pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan. Nah, disinilah kemudian berat hati saya telepon Pak Kepala Sekolah, saya sampaikan undangan ini. Dan beliau bilang menyesuaikan. Luar biasa, tidak bisa ditutupi kesedihan yang ada di wajahnya. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa hari ini engkau kelihatan sedih?" Rasulullah menjawab, "Ketahuilah wahai sahabatku, saya merindukan saudara-saudaraku." Ya, ada wajah yang sumringah dari para sahabat. "Ya Rasulullah, apakah sahabat yang kau inginkan atau saudara yang kau sebutkan yang membuat kau sedih, rindu dan bertemu mereka itu adalah para nabi dan para rasul?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bukan." Ya, bukan. "Lalu kalau bukan mereka ya Rasulullah, apakah kami yang ada di sekitarmu ini, para sahabatmu yang engkau rindukan? Yang rindu sampai begitu wajahmu sedihnya?" Kata Rasulullah, "Bukan wahai sahabatku. Bukan kalian saudaraku yang aku rindukan. Saya tetap mencintai kalian, tapi mereka saudaraku itu yang paling aku rindukan." Karena sudah merasa ditolak ya, sudah merasa tidak masuk kriteria, beliau para sahabat ini penasaran, bikin lagi pertanyaan, "Ya Rasulullah, kalau begitu sebutkan kepada kami siapa mereka ya Rasulullah." Lalu Rasulullah menghapus air matanya, kemudian beliau mengatakan, "Ketahuilah wahai sahabatku, saudaraku yang aku rindukan adalah mereka yang hidup di akhir zaman. Ya, tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka memiliki kecintaan kepada Allah dan kepadaku yang luar biasa. Saya akan menantikan mereka di pintu surga. Amin ya rabbal alamin." Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan password keselamatan di yaumul kiamah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang terbiasa lisannya mengucapkan salawat, mendawamkan dalam kesehariannya, mengulang-ulang kebiasaan mengucapkan salawat, maka setiap salawat yang diucapkan menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditambahkan atasnya 10 kebaikan, digugurkan padanya 10 dosa. Cukup kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Kalau berat sekali, setiap nama Muhammad disebut supaya tidak masuk orang nikot, kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Panjang sekali Pak Dokter, SAW. Itu saja, cukup. Mari kita bersalawat kepada Nabi SAW. Boleh. Nanti baku atur dengan malaikat DP model catatan. Ini pertama teman-teman sekalian, menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena temanya mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan dan kepribadiannya di era milenial. Anak-anak zaman sekarang, generasi Z. Kita ini dengan Pak Guru generasi apa ya? Jangan cintanya palsu. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada bukunya itu Mazahirul Mahabbah, ya, ciri-ciri orang yang jatuh cinta. Ya. Beliau sebutkan ciri yang pertama itu ar-rugbatus syadidu fil liqa'il mahbubah.
memiliki keinginan yang kuat bertemu dengan yang dicintai. Mohon maaf, yang pernah pacaran, toh, pulang dari sekolah sudah ketemu, sore lagi ada saja alasan mau ketemu, ikut kegiatan eskul juga mau ketemu, malam lagi mau antar buku mau ketemu. Selalu ada hasrat untuk bertemu dengan yang dicintai. Salah apa benar? Betul apa benar? Iya, perempuan kalau lebih banyak badiam betul itu. Ar-rugbatus syadid fil liqa'il mahbuba, memiliki keinginan yang kuat bertemu dengan yang dicintai. Ya. Kalau kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu berdoa. Siapa tahu didahulukan perjumpaan itu melalui mimpi. Satu-satunya mimpi yang tidak bisa diduplikasi oleh setan, mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barang siapa yang bermimpi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan banyak keutamaan. Salah satunya apa? Diistiqomahkan dalam ibadah, diistiqomahkan dalam Islam, dan dipertemukan nanti dengan apa yang dia mimpikan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ciri yang kedua teman-teman sekalian, al-dzikr, mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mau mengingat kalau kita tidak pernah lihat mukanya, tidak pernah lihat fisiknya, tidak pernah tahu ciri-cirinya? Maka menghadirkan ingatan ini dengan membaca cerita tentangnya. Orang yang hobi dengan Lionel Messi, dia tahu sebelum pensiun sudah berapa golnya. Ya, yang suka dengan CR7, segala macam koleksi terkait dengan beliau dia beli, sekalipun mahal harganya. Ya, kenapa? Dia akan mencari cara untuk selalu ingat dengan idolanya. Maka cara yang paling cepat, teman-teman sekalian, cari buku Sirah Nabawiyah, cari buku yang menulis tentang catatan hidup perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau di polling mohon maaf, ya, tidak tahu kalau di SMA 1. Kalau di sekolah-sekolah lain yang pernah saya hadiri untuk menanyakan ini, siapa di antara para siswa yang hari ini sudah menamatkan biografi, ya, buku biografi cerita hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan lapor, ya, malaikat sudah selfie kita ini, malaikat Ridwan atau malaikat Jibril sudah selfie kita semuanya. Insya Allah selepas ini ditutup langsung lapor sama Allah, ya Allah, ini semua yang hadir di SMA 1, tolong masukkan mereka reuni bersama Nabimu di surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.